Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Febriana. Saya dari kelas manajemen B nomor NIM B1121210068. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pemahaman saya mengenai teori Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu pokok-pokok atau dasar negara untuk mendapatkan pengertian secara menyeluruh atau secara spesifik. Hasil berpikir yang sedalam-dalamnya bangsa Indonesia dianggap dipercaya meyakini norma-norma dan nilai yang benar dan adil sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa. Filsafat Pancasila juga terdapat dan berkaitan dengan butir-butir nilai Pancasila dalam judul 1-5. Dasar Pancasila ada 3, yaitu dasar ontologis Pancasila yang berkaitan dengan nilai masyarakat, dasar epistemologi yang berkaitan dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila, dan dasar aksiologi yang berkaitan dengan pengkajian nilai. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika. Pemahaman saya mengenai teori Pancasila sebagai sistem etika yaitu tidak boleh bertentangan dengan kewajiban, tujuan tindakan, dan pengembangan karakter moral. Etika Pancasila juga memiliki penilaian dari sila ke-1 sampai 5 yang bersifat universal dan dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Dalam sistem etika juga berhubungan dengan moral, yaitu bermasalah dengan sifat multidimensional, bermuara krisis moral, sehingga dengan moralitas pula krisis moral dapat diatasi. Moral dalam etika memiliki cangkupan luas, yaitu moralitas individu, moralitas sosial. Karena kedua moral ini sangat berhubungan erat, bahkan saling tarik-menarik dan mempengaruhi, dan juga terdapat moral mondial yang merupakan moral bersifat universal. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pengetahuan saya mengenai teori Pancasila sebagai nilai dasar IPTEK yaitu nilai dasar merupakan suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu yang mengandung dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dapat diuraikan sebagai berikut. Dimensi ontologis yaitu ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenai titik henti. Dimensi epistemologis yaitu nilai-nilai dijadikan metode atau analisis dalam berpikir tolak ukur kebenaran. Dan dimensi aksiologis mengandung nilai-nilai imperatif dalam pengembangan ilmu, sila-sila dalam satu ketuhanan. Kesimpulannya yaitu pola pikir kita terhadap IPTEK harus terbuka dan harus bisa memfilter baik dampak negatif maupun positif. Tugas yang diberikan saat materi Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu menganalisa nilai sila 1-5 dalam berita, mendeskripsikan, dan analisa. Berikut sila pertama. Berita yang digunakan yaitu kasus perusakan tempat ibadah. Deskripsinya, sejumlah oknum melakukan perusakan dan pembakaran yang mengatasnamakan umat Islam. Terdapat surat kiriman untuk memperkuat aliansi umat Islam. Analisa saya yaitu tindakan tersebut tidak patut dicontoh karena pelaku tidak mau menghargai antar umat beragama. Sila kedua, berita yang digunakan yaitu kasus korban pelecehan 3 mahasiswa Unsri. Deskripsi, mahasiswa mengaku menjadi korban pelecehan yang oknumnya yaitu pengajar atau dosen. Kemudian kasus tersebut diselidiki dan dicari barang bukti. Salah satu orang berinisial C telah dilaporkan yudisium oleh pihak dosen. Analisanya yaitu menurut saya terdapat 3 mahasiswa yang dilecehkan, 2 orang secara verbal atau online. Dalam perguruan tinggi, tindakan tersebut sangat tidak wajar karena berhubungan antara dosen dengan mahasiswa. Dalam RUU PKS bahwa korban dan pelaku harus saling menyetujui. Jika salah satu pihak menolak, maka dianggap kekerasan seksual. Sila ketiga, berita yang digunakan yaitu Organisasi Papua Merdeka. Deskripsinya, terdiri dari kelompok bersenjata yang menentang dan demonstrasi serta protes oleh pimpinan luar negeri guna untuk meningkatkan kesadaran tentang isu Papua dan membangkitkan dukungan internasional. Analisanya yaitu OPM merupakan organisasi yang mengakhiri pemerintahan Papua dan Papua Barat karena gerakan ini dianggap sebagai
gerakan pengkhianat. Meskipun Indonesia sudah merdeka, tetap harus dimusnahkan dengan upaya apapun. Namun Papua masih bagian dari NKRI, jadi sangat sulit dan perlu pemikiran yang matang untuk melakukan tindakan tersebut. Sila keempat, berita yang digunakan yaitu berkurangnya kebebasan berpendapat. Deskripsi, kepuasan hukum dalam publik berkurang dan melakukan tanpa pandang bulu. Aparat harus tegas melakukan tindakan untuk membela negara, tetapi harus juga memberikan pelaku kebebasan berpendapat. Hal ini menjadi persepsi masyarakat bahwa penegak hukum tidak memberikan kebebasan berpendapat dan ditekankan untuk diam. Analisanya, banyak polisi yang bermain hakim sendiri dan pelaku ditangkap serta tidak diberi kebebasan berpendapat, sehingga menimbulkan kericuhan dan pandangan terhadap oknum yang melakukan sangat buruk. Sila kelima, berita yang digunakan yaitu perlakuan yang tidak adil. Deskripsi, perlakuan yang tidak adil dengan melihat kondisi ekonomi suatu masyarakat. Analisa, pemerintah harusnya menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memandang rendahnya masyarakat ekonomi. Tugas yang diberikan saat materi Pancasila sebagai sistem etika yaitu memberikan berita sila ke-1 sampai 5 mengenai pelanggaran dan pelaksanaan sistem etika. Sila ke-1, pelaksanaan. Beritanya yaitu tempat ibadah yang berhadapan dengan agama lain. Alasannya yaitu untuk menghormati sesama agama pemeluk. Pelanggaran, beritanya yaitu perpecahan antar agama. Alasannya karena ada oknum yang tidak menghargai suatu tempat ibadah sehingga menjadi kericuhan dan pertengkaran antar umat beragama. Sila kedua, pelaksanaan. Beritanya yaitu mewajibkan anak belajar 12 tahun. Alasannya karena kurangnya standar kompetensi sumber daya manusia. Pelanggaran, beritanya yaitu melaksanakan anak bekerja di bawah umur. Alasannya untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan ekonomi, tetapi cara perlakuan yang salah dan tidak patut untuk dicontoh. Sila ketiga, pelaksanaan. Beritanya yaitu Polri dan TNI menjaga kedamaian. Alasannya, mereka yang menjaga persatuan baik dari dalam maupun luar negeri. Pelanggaran, beritanya yaitu tindak kekerasan antar pelajar. Alasannya karena terjadi kesalahpahaman yang tidak diketahui sehingga tidak dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan menyebabkan ketimpangan. Sila keempat, pelaksanaan. Beritanya yaitu partisipasi pemilu. Alasannya karena masyarakat berhak berpartisipasi dalam pemilu yang wajib di atas 17 atau 18 tahun untuk kepentingan memimpin bangsanya. Pelanggaran, beritanya yaitu ketidakadilan hukum di masyarakat. Alasannya karena pemerintah masih memandang kalangan bawah dan tidak menegakkan hukum secara adil dan bisa jadi terjadi kasus siap menyuap. Sila kelima, pelaksanaan. Beritanya yaitu mengenai gotong royong. Alasannya, pemerintah menyadarkan kita bahwa gotong royong merupakan kunci kesuksesan dalam menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta damai sejahtera. Pelanggaran, beritanya mengenai orang yang meninggalkan karantina. Alasannya karena kasus tersebut tidak dilakukan oleh pihak hukum karena kemungkinan terjadi kasus suap menyuap dan tidak adil bagi masyarakat lain. Tugas yang diberikan saat materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK yaitu membuat paper yang berkaitan dengan implementasi IPTEK. Paper saya IPTEK Teknologi Grab, di mana pengguna mendapatkan layanan online dan penggunaan yang lebih efektif serta efisien.
sehingga dapat dimanfaatkan banyak orang untuk kepentingan umum. Dalam peran iptek sebagai nilai Pancasila dapat dijabarkan melalui sila berikut, yaitu sila pertama dalam aplikasi Grab juga memuat nilai-nilai sila pertama. Contohnya, sila ketuhanan atau keagamaan, dikarenakan pengemudi tidak membeda-bedakan agama yang dianut oleh pelanggan atau penumpang itu sendiri. Sila kedua, dalam aplikasi Grab juga memuat nilai-nilai sila kedua, yaitu sila kemanusiaan, karena Grab sendiri merupakan alat transportasi online yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas yang menempuh jarak jauh, sehingga pentingnya menciptakan rasa aman bagi penumpang ataupun pelanggan. Sila ketiga yaitu di mana sila persatuan yang orang terkena PHP mendaftar Grab akan dipersatukan untuk kesejahteraan masyarakat. Sila keempat, di mana dalam aplikasi tidak ada perselisihan dalam menerima pelanggan dikarenakan sudah diatur oleh pihak aplikasi itu sendiri. Sila kelima yaitu driver memberikan penilaian atau feedback yang bersikap adil sebagai poin keaktifan. Judul paper kelompok saya yaitu klasifikasi iptek Grab terhadap nilai Pancasila yang melatar belakangi transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak tempat. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang. Dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan yang dapat berdampak sistemik, GrabBag yang merupakan salah satu layanan ojek online yang ada pada aplikasi Grab ini telah dikenal luas oleh masyarakat. Aplikasi Grab memiliki perusahaan yang bernama Grab, di mana perusahaan ini melayani berbagai layanan seperti ojek, taksi, dan mobil, di mana saja untuk siapa saja yang membutuhkan secara online. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama tentang penjabaran konsep dasar iptek. Ada beberapa poin dari rumusan masalah ini, contohnya definisi pengertian iptek, perkembangan iptek, pilar-pilar dalam iptek, pengembangan iptek, dampak dari globalisasi, hubungan nilai moral dengan iptek, peran Pancasila dalam iptek. Yang kedua yaitu menjelaskan definisi Grab serta dampak yang ditimbulkan dari adanya aplikasi Grab pada perkembangan ilmu iptek. Sekarang ini, yang ketiga analisa aplikasi Grab dengan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah tersebut. Definisi atau pengertian iptek, ada beberapa tokoh yang mengemukakan definisi iptek. Tetapi secara istilah, iptek adalah sumber informasi untuk meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan teknologi. Ada 4 perkembangan iptek, yaitu yang pertama zaman purba, yang kedua zaman Yunani, yang ketiga zaman pertengahan, dan yang keempat zaman modern. Pilar-pilar iptek terdiri dari pilar ontologi, pilar estiologi, dan pilar aksiologi. Pengembangan iptek adalah ilmu teknologi yang dibuat dengan tujuan untuk semakin mempermudah kehidupan manusia pada masa kini di era globalisasi. Teknologi mengalami perkembangan yang pesat terutama pada bidang komunikasi, transportasi, dan informasi. Dapat dilihat dari banyaknya teknologi baru yang bermunculan silih berganti. Dengan adanya iptek dapat semakin memfasilitasi kegiatan usaha agar lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dampak globalisasi iptek, perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang ada di Indonesia sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif contohnya yaitu adanya perkembangan teknologi menambah wawasan dan pengetahuan. Sedangkan dampak negatif contohnya yaitu mempengaruhi pola pikir, menyebabkan permasalahan sosial, dan hubungan nilai moral dengan iptek. Iptek moral berasal dari kata Latin moralis, moris yang artinya adat istiadat, kebiasaan, cara tingkah laku, atau mores yang berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup. Dalam bahasa Indonesia, moral berarti ajaran tentang baik, buruk, perbuatan, dan kelakuan. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan
usaha yang dilakukan secara sadar untuk menemukan, menyelidiki, dan meningkatkan tentang pemahaman kemanusiaan dalam segala sudut kenyataan terhadap alam manusia. Peran Pancasila dalam IKTEK. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia begitu beragam agama yang dimiliki, maka dari itu sikap toleransi harus kita tingkatkan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun zaman sekarang sudah lebih modern, tetapi kita sebagai manusia harus tetap memiliki adab yang baik, terutama dalam bermedia sosial. Jangan semena-mena dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Selalu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, jangan sampai kita salah dalam menggunakan media sosial yang bahkan dapat memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak ada larangan dalam menggunakan media sosial, akan tetapi kita harus bisa memanfaatkan media sosial tersebut. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menciptakan keadilan dalam bersosial di media sosial. Pengertian dari Grab serta dampak yang ditimbulkan dari adanya aplikasi Grab pada perkembangan ilmu IPTEK sekarang ini. Grab merupakan aplikasi penyediaan layanan transportasi online yang kemudian mengharapkan beberapa layanan lainnya. Dampak positif penggunaan aplikasi Grab: 1. Mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas di kala sibuk. Yang kedua, terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat luas. Yang ketiga, menghemat ongkos. Yang keempat, menghemat waktu. Nilai-nilai Pancasila. Sila-sila Pancasila. Yang pertama, dalam aplikasi Grab juga memuat nilai-nilai sila pertama, yaitu sila ketuhanan atau keagamaan, dikarenakan pengemudi tidak membeda-bedakan agama yang dianut oleh pelanggan atau penumpang itu sendiri, ataupun dalam komunitas Grab sendiri, sehingga menciptakan rasa toleransi antar agama, tanpa adanya perbedaan sehingga terciptanya kenyamanan komunitas ataupun pelanggannya. Sila kedua dalam aplikasi Grab juga memuat sila-sila kedua, yaitu kemanusiaan, dikarenakan Grab sendiri merupakan alat transportasi online yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas yang menempuh jarak jauh. Sila ketiga dalam aplikasi Grab juga memuat nilai-nilai, contohnya persatuan, karena orang yang pengangguran ataupun yang sering kena PHK dapat melamar pekerjaan sebagai driver dalam Grab. Dikarenakan dalam pekerjaan tersebut tidak ada batasan gender, tua ataupun muda, yang mungkin dibatasi bagian usia, bagian umur yang belum mendapatkan SIM. Dikarenakan seperti itu, Grab bisa mempersatukan pihak yang berbeda wilayah atau yang masih pengangguran, orang yang kena PHK, orang yang merantau, dan lain-lain. Yang dijadikan satu dalam pekerjaan di Grab tersebut, sila keempat aplikasi Grab juga memuat nilai-nilai sila keempat, kerakyatan, dikarenakan di dalam aplikasi tersebut tidak akan terjadi adanya perselisihan karena menerima pelanggan, dikarenakan itu sudah diatur penerimaan di dalam aplikasi Grab sendiri, sehingga lingkungan kemasyarakatan akan tercipta harmonis dan dalam aplikasi tersebut tidak adanya pemaksaan kehendak saat penerimaan pelanggan, dikarenakan driver sendiri dapat menerima atau tidak menerima orderan yang masuk. Sila kelima dalam aplikasi Grab juga memuat nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan, dikarenakan aplikasi tersebut sudah memiliki sistem yang dinamakan memberikan penilaian kepada driver tersebut, sehingga dan aplikasi Grab sendiri juga memiliki sistem keaktifan dalam menerima pelanggan. Saya di kelompok berkontribusi untuk membuat rumusan masalah dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah nomor 1, serta menyusun tugas akhir dalam kelompok kami. Kendala yang dialami selama berdiskusi dan menyusun tugas akhir dalam kelompok kami yaitu jauhnya jarak yang sulit untuk bertemu dan mengakibatkan diskusi dilakukan kurang maksimal. Dan di saat menganalisa, kami mengalami kendala untuk menyusun hubungan IPTEK aplikasi Grab dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi dengan semakin banyaknya sumber kelompok, kami dapat menyelesaikan tugas paper tersebut.